dan macam-macam teori, serta faktor eksternal dan internal dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak yang tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Yang kedua adalah perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, serta stratifikasi masyarakat. Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Perubahan ini menyebabkan pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan. Contoh dari perubahan besar adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi sudah merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antar sesama. Pada masyarakat industri, hubungan antar sesama lebih didasarkan pada pertimbangan untung rugi. Akan tetapi pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terbentuk sangat akrab dan menunjukkan adanya kebersamaan, saling peduli, dan gotong royong. Yang ketiga adalah perubahan struktural. Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintah dari kerajaan menjadi republik, perubahan sistem kekuasaan dari kolonial ke nasional. Yang keempat adalah perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen yang dilakukan dengan menambahkan dan menghapus beberapa pasal itu dimaksudkan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang sudah ada agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia di waktu ini. Dan yang kelima adalah perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi. Perubahan secara lambat membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya melalui rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada perubahan lambat, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, kondisi, dan keadaan baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Misalnya kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatera. Mereka mengalami perubahan secara lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencaharian hidup. Sampai saat ini, suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu meramu dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keenam adalah perubahan cepat atau yang disebut dengan revolusi. Perubahan revolusi ialah perubahan yang berlangsung secara cepat, serta tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu. Secara sosiologis, perubahan revolusi disebut sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berjalan cukup cepat. Pada revolusi, perubahan bisa terjadi dengan tidak direncanakan atau direncanakan, di mana biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya, suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat disebabkan merubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, hubungan antar manusia, politik, dan sistem kekeluargaan. Sebuah revolusi dapat juga berjalan dengan didahului sebuah pemberontakan. Misalnya, revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. 7.
Perubahan yang dikehendaki. Perubahan bentuk ini adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contohnya ialah tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, serta mahasiswa. Adapun cara yang dapat digunakan untuk memengaruhi masyarakat ialah dengan social engineering atau rekayasa sosial, yaitu melalui sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering juga disebut sebagai social planning atau yang disebut dengan perencanaan sosial. Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti bendungan, seperti kawasan industri, dan jalan raya. Yang terakhir adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya, rusaknya berbagai fasilitas umum, serta banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan sanak saudara. Contoh lainnya adalah kasus banjir bandang di Sinjai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir disebabkan pembongkar lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, banyak permukiman dan perkampungan masyarakat terkena banjir pada saat hujan turun dan mengharuskan para warga mencari tempat tinggal baru. Pada umumnya, sangat sulit untuk memprediksi tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini. Pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahap yang lebih kompleks. Teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang ketiga adalah teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang kedua ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan, tapi jika lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi apabila hanya kelompok minoritas dengan kekuatan kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut sulit untuk dicapai. Yang ketiga ada teori konflik. Teori ini sangat spesial. Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas, penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. Yang keempat adalah teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimana seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu. Karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat. Adapun
Dalam beberapa bentuk faktor internal perubahan sosial antara lain, yang pertama adalah penemuan baru. Penemuan baru dapat mempengaruhi perubahan sosial. Penemuan yang benar-benar baru disebut discovery. Penemuan baru ini berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan beberapa individu. Penemuan baru apabila telah diterima dan diakui oleh masyarakat disebut invention. Proses yang terjadi dalam discovery menjadi invention memerlukan waktu yang lama. Penemuan baru dalam masyarakat didorong oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kesadaran individu atau masyarakat berkaitan dengan keterbatasan fungsi nilai kebudayaan material. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau ahli untuk mengolah sumber daya alam dan teknologi. Dan yang ketiga, muncul rangsangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam masyarakat. Pola penemuan baru dalam masyarakat tertentu dapat memberi pengaruh bagi masyarakat lain. Beberapa pola penemuan baru yang mempengaruhi perubahan sosial ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola memancar. Pola memancar artinya penemuan baru memberi dampak atau pengaruh ke segala arah. Pengaruh penemuan tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi dapat meluas atau memancar ke segala arah. Contoh perubahan sosial internal pola memancar adalah penemuan satelit. Penemuan satelit dapat berpengaruh dalam berbagai bidang, seperti komunikasi serta pengamatan cuaca dan iklim. Penemuan satelit sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Misalnya, manusia lebih mudah melakukan komunikasi dan dapat memprediksi cuaca. Yang kedua adalah pola menjalar. Pola menjalar artinya penemuan baru mengakibatkan perubahan yang kemudian menjalar terhadap bentuk perubahan sosial lain. Contoh perubahan sosial internal pola menjalar adalah penemuan tablet. Penemuan tablet berpengaruh pada gaya hidup. Sistem perdagangan yang dilakukan secara langsung menjadi online, serta penggunaan internet dengan waktu dan tempat yang lebih. Yang ketiga ada pola memusat. Pola memusat artinya penemuan yang baru mengakibatkan suatu jenis perubahan sosial secara internal dengan posisi memusat. Contohnya adalah adanya penemuan mobil, kereta api, dan sarana transportasi lainnya yang kemudian hal ini menyebabkan semakin efisiennya gerak masyarakat. Yang kedua adalah dinamika penduduk. Faktor internal yang menjadi penyebab perubahan sosial selanjutnya adalah dinamika penduduk. Yang dimana dinamika penduduk ini berkaitan dengan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh kematian atau mortalitas, kelahiran atau fertilitas, dan migrasi. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi struktur sosial dan sistem sosial masyarakat. Sebagai contoh dinamika penduduk yang menjadi penyebab perubahan sosial adalah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ke Sumatera atau pada saat ini banyak dilakukan masyarakat Jawa ke Papua. Transmigrasi yang terjadi tersebut kemudian akan berpengaruh pada sistem sosial dan struktur sosial masyarakat. Masyarakat harus menyesuaikan kembali dengan tempat tinggal yang baru. Kehidupan masyarakat dapat berubah, lebih berkembang atau justru mengalami kemunduran. Yang ketiga adalah konflik sosial. Arti konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat akan menyebabkan perubahan sosial. Apabila konflik ini akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama adalah masyarakat multikultural seperti Indonesia yang banyak mengalami konflik sosial. Pada hakikatnya, banyak yang terjadi penyebab jenis konflik sosial dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya perbedaan kepentingan pola seseorang dengan orang lain, perbedaan agama, perbedaan pilihan politik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh mengenai konflik yang menyebabkan perubahan sosial adalah adanya kasus yang terjadi dalam masyarakat Lampung, khususnya terjadi di Lampung Selatan, antara pribumi dan suku Bali, ataupun dalam masyarakat di Kalimantan Barat antara suku Madura dan Dayak, yang kemudian kasus konflik sosial tersebut menyebabkan adanya perubahan pada aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Keempat, pemberontakan dan revolusi. Pemberontakan atau revolusi pada dasarnya menjadi salah satu pengaruh adanya konflik sosial yang ada dalam suatu masyarakat.
Hal ini lantaran dengan adanya pemberontakan akan menyebabkan adanya perubahan besar dalam tata peraturan yang dijalani selama ini. Sebagai contoh yang dapat ditulis mengenai pemberontakan yang menyebabkan konflik sosial adalah adanya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kemudian hal ini mendorong terjadi atau jatuhnya kepemimpinan pada masa Orde Lama. Akibat pemberontakan PKI tersebut, pada faktanya terjadi demonstrasi untuk pembubaran PKI yang dianggap menyimpang karena melanggar Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Adapun untuk penyebab perubahan sosial secara eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh yang terjadi pada arti kebudayaan masyarakat lain adalah salah satu penyebab adanya perubahan sosial eksternal. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebudayaan suatu dengan kebudayaan lainnya bertemu dalam proses sosial, baik bertemunya tersebut secara asosiatif ataupun disosiatif. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya tersebut pada dasarnya menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk akulturasi ataupun dalam bentuk asimilasi. Sebagai contoh yang dapat dituliskan mengenai adanya pengaruh kebudayaan yang menjadi indikator penyebab perubahan sosial adalah adanya perkawinan yang dilakukan antar suku Bugis dan suku Jawa. Perkawinan tersebut mendorong adanya kebudayaan baru yang dilakukan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku antar dua kebudayaan yang berbeda. 2. Peperangan. Perubahan sosial eksternal yang menjadi pengaruh salah satu adalah adanya peperangan. Peperangan yang muncul antar kelompok ataupun antar negara dapat mengakibatkan perubahan sosial. Hal ini lantaran pihak yang menang dalam peperangan memiliki kekuasaan penuh pada pihak yang kalah. Pihak yang menang dalam peperangan juga akan memiliki pengaruh dominan atau lebih, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial secara sistematis pada kedua belah pihak. Adapun untuk contoh perubahan sosial eksternal yang diakibatkan adanya peperangan, adanya kondisi yang terlihat di negara Palestina dan Israel yang selalu berseteru terkait dengan kekuasaan wilayah yang lebih luas. Atas peristiwa ini, negara yang kalah tentu saja tidak dapat memperoleh perbaikan secara ekonomi, infrastruktur, dan pendidikannya. Dan yang terakhir adalah bencana alam penyebab perubahan sosial. Bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya pada dasarnya menjadi penyebab munculnya perubahan sosial. Hal ini lantaran dengan adanya bencana yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mengubah segala bentuk struktur dan juga sistem hidup yang direncanakan. Sebagai contoh adanya faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan sosial dalam sisi bencana alam, misalnya saja terjadi di Aceh pada tahun 2004. Saat ini Aceh bergejolak dengan tsunami yang tentu saja akibat peristiwa inilah kondisi Aceh terganggu dalam sistem pemerintahannya. Itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih.